Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 209, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis mengertakkan gigi, menatap Ariana Smith dan Laida Serio. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Nathan Lewis, tinggalkan kami, lari. Teriak Ariana Smith. Nathan Lewis, bahkan jika kamu menangkap kami tanpa perlawanan, mereka tidak akan membiarkan kami pergi. Kamu tidak perlu ragu, bunuh saja aku dan lari sendiri. Aku tidak ingin hancur. Laida Serio berteriak pada Nathan Lewis, dia harap Nathan Lewis bisa membunuhnya. Lagi pula, jika dia jatuh ke tangan orang licik seperti Kevin Jericho, itu tidak akan berakhir dengan baik, belum lagi Kevin Jericho telah menunjukkan niatnya ke mereka. Diam, sial. Wajah Kevin Jericho berubah sedikit dingin, dan dengan sedikit kekuatan di tangannya, Ariana Smith dan Laida Serio berkeringat deras kesakitan. Berhenti. Meskipun Nathan Lewis sangat marah saat melihat ini, dia tidak berani bergerak dengan mudah. Dia tidak yakin bahwa dia akan membunuh dengan satu pukulan. Lagi pula, Kevin Jericho adalah kekuatan puncak dari seorang guru besar, kedua setelah Wuzong. Nathan Lewis tidak yakin bahwa dia akan dibunuh dengan satu pukulan. Jika Kevin Jericho tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, Ariana Smith dan Laida Serio di tangan Kevin Jericho akan berada dalam bahaya. Apa? Menemukannya. Kevin Jericho mencibir. Oke, aku akan ikut denganmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Nathan Lewis meletakkan pedang pembunuh naga di tangannya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan berkata dengan wajah pucat. Sekarang Nathan Lewis tidak punya pilihan lain, kecuali mendengarkan kata-kata Kevin Jericho, dia tidak bisa berbuat banyak. Nathan Lewis, jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan dia. Ariana Smith dan Laida Serio berteriak putus asa. Tapi Nathan Lewis sepertinya tidak mendengarnya, dan berjalan perlahan menuju Kevin Jericho. Melihat Nathan Lewis, Kevin Jericho menjadi lebih bangga. Kakak kedua, jika orang ini dibawa pergi oleh keluarga Jericho, kita tidak akan bisa membalaskan dendam kakak laki-laki, kata Sirgo Crow dengan cemas melihat Nathan Lewis berjalan menuju Kevin Jericho. Diam, Sando Crow terus-menerus menyesuaikan napasnya dan merawat luka-lukanya, tetapi dia tidak ingin Sirgo Crow ini berceloteh. Melihat ini, Sirgo Crow menutup mulutnya dengan ketakutan. Nathan Lewis menyingkirkan auranya dan berjalan menuju Kevin Jericho perlahan, tetapi setelah mengambil dua langkah, Nathan Lewis tiba-tiba menemukan bahwa tidak jauh dari Kevin Jericho, serigala salju tergeletak di tanah, dan tubuhnya dengan hati-hati bergerak menuju Kevin Jericho, bergerak maju, dan menatap Kevin Jericho. Melihat serigala salju, Nathan Lewis sangat gembira. Baru saja dia mengira serigala salju telah pergi. Lagi pula, suhu di sini telah meningkat dan es serta salju telah mencair, jadi serigala salju tidak lagi cocok untuk hidup. Kamu membiarkan mereka berdua pergi dulu, dan aku akan mematuhimu dalam segala hal. Jika kamu menginginkan hidupku, kamu dapat mengambilnya kapan saja, kata Nathan Lewis sambil mendekati Kevin Jericho. Dia melakukan ini untuk menarik ide Kevin Jericho dan mencegahnya menemukan keberadaan serigala salju. Berhentilah omong kosong, datang ke sini dengan patuh. Aku secara alami akan membiarkan wanitamu pergi, kata Kevin Jericho. Dengan tidak sabar, Nathan Lewis, jangan kemari. Ariana Smith dan Laida Serio masih berteriak, dan mereka berkeringat deras. Jangan khawatirkan kalian berdua, kami akan baik-baik saja. Nathan Lewis menatap mereka berdua dengan tegas, dia tidak ingin kedua gadis itu khawatir. Ketika Nathan Lewis hanya berjarak 3 atau 4 meter dari Kevin Jericho, serigala salju tiba-tiba aktif. Mengaum. Setelah raungan, serigala salju dengan cepat menggigit lengan Kevin Jericho. Dengan keras rasa sakit itu membuat Kevin Jericho berteriak, dan Ariana Smith segera dilepaskan dari tangannya. Setelah Ariana Smith lepas kendali, dia segera melarikan diri, tetapi Laida Serio berada di tangan kiri Kevin Jericho dan masih terkendali. Pada saat ini, jika Kevin Jericho mengerahkan kekuatan apapun, Laida Serio akan mati di tempat. Saat serigala salju melancarkan serangan, Nathan Lewis juga melancarkan serangan pada saat yang sama, dan pedang pembunuh naga di tangannya muncul seketika, dan pedang itu menebas lengan kiri Kevin Jericho.
Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Darah memercik, lengan kiri Kevin Jericho terpotong oleh pedang Nathan Lewis, dan lengan yang patah itu masih memegangi Laida Shiryo, tetapi Laida Shiryo berguling di tempat dan singkirkan pengekangan. Rasa sakit yang parah menyebabkan Kevin Jericho menjerit, dan menendang keras serigala salju di dada, membuatnya terbang. Serigala salju berguling dan berdiri lagi, seolah-olah dia tidak terluka. Kevin Jericho hanya berada pada kekuatan puncak seorang Grandmaster, tetapi serigala salju ini sebanding dengan Wu Zong dalam hal kekuatan, dan tendangan tergesa-gesa Kevin Jericho tidak dapat melukainya sama sekali. Teriakan Kevin Jericho menarik perhatian bawahannya. Melihat tuan mereka terluka, para pelayan keluarga Jericho itu buru-buru meninggalkan pertempuran dengan gerbang petir dan pergi untuk melindungi Kevin Jericho. Kevin Jericho melihat lengannya yang patah, matanya merah. "Bunuh dia, bunuh mereka untukku." Kevin Jericho meraung, memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Nathan Lewis. Tapi tepat ketika bawahan keluarga Jericho hendak menyerang Nathan Lewis, embusan angin tiba-tiba melanda, diikuti oleh ledakan paksaan yang menakutkan, dan ekspresi semua orang berubah. Karena nafas ini terlalu menakutkan, melebihi semua orang yang hadir, merasakan paksaan dari nafas ini, tidak peduli apakah itu Grandmaster atau Wu Zong, mereka semua tetap tidak bergerak. Nathan Lewis mengerutkan kening, dan berbalik untuk melihat ke samping. "Keponakan, mengapa kamu begitu marah? Siapa yang kamu coba bunuh?" Dia melihat seorang pria parubaya perlahan muncul, mengenakan seragam olahraga putih, menginjak sepasang sepatu kain, dengan wajah karakter Cina dan tanpa ekspresi. Dan di belakang pria parubaya, ada 3 orang yang mengikuti, dan ketiga orang ini semuanya adalah Master Wu Zong, dan aura mereka sepertinya mencapai di atas Wu Zong peringkat 4. "Paman Din." Ekspresi Kevin Jericho sedikit berubah ketika dia melihat orang itu datang, dan dia memanggil dengan hormat. "Paman Din." Melihat ini, Ronan Luke bergegas dan berteriak pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu melirik ke semua orang, dan kemudian bertanya kepada Kevin Jericho, "Di mana Bernard dari keluargaku? Apakah kamu melihatnya? Di mana Bernard Din?" Kevin Jericho menunjuk tidak jauh. Ternyata orang yang datang ke sini adalah ayah Bernard Din, Richard Din, pemilik Combe Villa, tetapi seorang seniman bela diri veteran. Richard Din melihat ke arah yang ditunjuk Kevin Jericho, dan menemukan bahwa Bernard Din sedang memimpin sekelompok pria, mencari kayu kering untuk membuat api. Wajah Richard Din menjadi dingin, dan kemarahan di tubuhnya langsung meningkat. Semua orang merasakan kemarahan Richard Din, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Richard Din berjalan menuju Bernard Din, tetapi yang lain tidak berani bergerak, tetapi hanya menatap kosong. Ekspresi Nathan Lewis sangat bermartabat. Richard Din ini tampaknya setara dengan kekuatan Nebuloth Roy. Dengan kekuatan seperti itu, Nathan Lewis sama sekali tidak bisa menjadi lawan, belum lagi Richard Din diikuti oleh beberapa master seni bela diri. Kemunculan tiba-tiba Richard Din membuat Kevin Jericho, Ronan Luke dan Sandok Row semuanya sangat hilang dalam sekejap. Baru saja mereka masih berjuang untuk Kristal Naga, tapi sekarang, Richard Din tiba-tiba membawa seseorang untuk muncul, jadi bagaimana mungkin Kristal Naga ini masih memiliki urusan mereka. Pada saat ini, Richard Din berjalan ke arah Bernard Din dengan marah, dan menamparnya dengan keras. "Pak, bajingan, siapa yang menyuruhmu mendatangi Pulau Naga secara diam-diam?" Richard Din bertanya dengan marah. Ketika Bernard Din melihat ayahnya datang, dia ditampar. Alih-alih tidak senang, dia berkata dengan gembira, "Ayah, kamu datang tepat waktu. Tolong selamatkan Aretha Row, selamatkan dia." Dia membeku. Ini, Bernard Din buru-buru menarik Richard Din, memohon Richard Din untuk menyelamatkan Aretha Row yang membeku. Richard Din melirik Aretha Row yang telah berubah menjadi patung es, sedikit mengernyit, tetapi segera memelototi Bernard Din dan berkata, "Kamu tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, jadi kamu tahu bagaimana menemukan seorang wanita, kembalilah bersamaku." Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.